Bab 2905. Berdarah dingin. Chen Ping dengan hati-hati melihat gua di depannya, itu kosong. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali udara dingin dan kristal es di sekitarnya. Chen Ping menggigit jarinya, dan mengeluarkan mantra setelah meletakkan sosok di atasnya, roh. Obor menyalakan kertas. Meskipun Chen Ping tidak sedalam Humazi dalam hal mantra, tetapi metode sederhana ini membuat formasi muncul. Chen Ping masih tahu bagaimana melakukan mantra. Saat mantra berubah menjadi asap dan terbakar, lingkaran sihir muncul di mata Chen Ping seketika, dan dia melihat lingkaran sihir di bawah kaki mereka. Pada saat ini, jalan telah menjadi seperti papan catur, kotak demi kotak. Saat berjalan, hanya dengan menebak tempat yang tepat Anda dapat melewatinya dengan lancar. Jika Anda salah menebak, Anda akan langsung dibekukan oleh hawa dingin. Setelah diperiksa dengan cermat, Chen Ping ingin sedikit tertawa. Namun, Chen Ping tidak merusak formasi, tetapi berkata kepada Jiun dan Gao Qiji dan yang lainnya, "Saya akan berjalan di depan sebentar lagi. Dan Anda semua mengikuti kemana saya pergi, dan jangan menginjak tempat lain. Apakah kamu mengerti? Itu pasti tempat aku berjalan." Chen Ping berkata dengan hati-hati. Sekarang seluruh formasi hanya bisa dilihat oleh Chen Ping, dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sama sekali. Mereka semua menganggukkan kepala. Chen Ping mulai berjalan ke depan, tapi dia berjalan sangat lambat. Lagi pula, masih ada orang yang mengikuti di belakang. Chen, saya khawatir beberapa dari mereka tidak akan melihat dengan jelas dan salah. Liu Ruyan berada di belakang Chen Ping, diikuti oleh Tile Teng, Jiun. Semua orang berbaris dan bergerak maju perlahan. Ketika yang lain melihat Chen Ping dan yang lainnya membuka jalan, mereka juga mulai bergerak maju. Hanya saja orang-orang ini tidak memperhatikan langkah kaki Chen Ping, tetapi berjalan maju dengan santai. Mereka baru saja berjalan tidak jauh, dan segera seseorang berjalan ke tempat yang salah, dan tubuh mereka mulai membeku oleh udara dingin. Tolong, bantu aku juga membeku. Orang-orang terus membeku, berteriak minta tolong. Tetapi pada saat seperti itu, siapa yang bisa menyelamatkan nyawa siapa? Kong tua, Zuo King, sesuatu yang buruk terjadi. Saat ini, Lao Sun tiba-tiba berhenti, matanya penuh kengerian. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa kakinya juga terhalang oleh es, dan itu menyebar dengan cepat ke arah kakinya. Melihat ini, Lao Kong dan Zuo King buru-buru mundur selangkah, membuka jarak dari Lao Sun. "Selamatkan aku, kalian berdua cepat dan selamatkan aku." Lao Sun meraung keras dan terus memompa kekuatannya, mencoba menghilangkan embun beku di kakinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Lao Sun mencoba, itu sia-sia. "Old Sun, maaf, kami tidak bisa mengajarimu. Jadi kamu bisa melakukannya sendiri," kata Lao Kong, dan bergegas maju, meninggalkan King juga diikuti di belakang. Mata Old Sun penuh ketakutan. Tepat ketika dia putus asa, tiba-tiba api menyembur ke arahnya. Nyala api meledak di depan mereka, dan api yang menghanguskan langsung mengelilingi Lao Sun. Di bawah nyala api, embun beku di tubuh Lao Sun meleleh, dan tubuhnya tidak lagi tertahan. Melihat ini, Lao Sun buru-buru melompat ke depan, itu jatuh ke yang lain tempat. Meskipun Lao Sun terlihat sangat malu saat ini, dia tidak membeku. Lao Sun mengangkat matanya dan menemukan bahwa Chen Ping sedang menatapnya. Jelas bahwa api barusan dikirim oleh Chen Ping. Nyala api itulah yang menyelamatkannya. "Ikuti langkahku, jangan lari." Chen Ping mengikuti Lao Sun. Pada saat ini, semua orang mendengarnya,
Dan kemudian mereka mengerti mengapa Chen Ping dan yang lainnya tidak membekukan satu orang pun. Ternyata ada jebakan di jalan di bawah kaki mereka. Dan Chen Ping melihat melalui jebakan itu. Selama dia mengikuti langkahnya, dia akan baik-baik saja. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Itu menyebabkan saudaraku Seseorang mulai meneriaki Chen Ping dengan ketidakpuasan.